Allah. Allah. Mas Edi, tolong Basarnas Mas, kirim Mas. Banjir bandang mengepung kota Bandar Lampung pada Jumat sore. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter merendam jalan raya, komplek pergudangan pabrik, permukiman hingga kampung nelayan. Banjir terparah berada di wilayah dekat laut yakni Kecamatan Panjang, Bumi Waras, dan Teluk Betung. Yang paling parah, soalnya tinggi bener, arusnya juga deras. Tidak hanya merusak permukiman dan jembatan, arus deras banjir bandang juga menyeret 2 mobil. Satu diantaranya hingga ke sungai dan satu lagi menabrak pohon. Kemana? Udah pulang udah. Puluhan motor juga rusak akibat terendam banjir. Airnya udah ngelewatin kapasitas. Arus lalu lintas di Jalan Yosudarso, Singosari, dan Jalan Lintas Sumatera Bypass di Kecamatan Panjang sempat putus total selama 3 jam akibat jalan terendam banjir. Menurut warga, banjir dipicu hujan lebat lebih dari 3 jam hingga menyebabkan air sungai meluap ke permukiman. Banjir yang datang dengan cepat menyebabkan warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Penyebabnya apa sih Bang? Apa gorong-gorong tumpah? Nah, ini dampaknya apa ini Bang yang ada di sini Bang? Nah, dampaknya mobil sampai ini ada korban juga 1 orang tinggal. Tapi ini tadi ini ya Bang ya, deras banget ya Bang ya? Ya, Apa aja Bang, tadi ada mobil, terus ini longsor juga ya Bang ya? longsor ada korban 1 jiwa tinggal, ada anak-anak tinggal. Anak-anak atau orang dewasa Bang? Orang dewasa. Hujannya Bang, Ini dari tingginya. selutut ya? Oh, Oh, ini di jalan apa Bang namanya Bang? Jalan Singosari ini. Singosari ya? Kalau setiap hujan memang banjir ya Bang? Banjir. Apa Bang harapan kepada pemerintah Bang? Ya kemarin sempat udah di sih Bang, Keruk. tapi ini udah agak mendingan ini. Kalau nggak dikeruk ya lebih parah malah. Berarti harapan kita supaya dipengerukan lagi ya? Ya. Penanganan banjir melibatkan seluruh stakeholder, Basarnas, BPBD hingga petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat. Begitu sudah merendam seluruh wilayah, ini kita teman-teman dari tim dari BPBD, dari Damkar, Perhubungan, Satpol PP, pokoknya tim terkait ini sudah turun ke lapangan semua. Kita bagi habis wilayahnya untuk mengevakuasi para korban. Ada beberapa memang ada korban yang kena musibah lah ya. Iya. Tapi kalau yang terendam dan segala macam kita udah evakuasi. Banjir bandang Bandar Lampung menyebabkan 2 orang tewas, 1 warga Kelurahan Wailuni bernama Suwendi, dan 1 lagi warga Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal bernama Bahtiar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Suasana duka menyelimuti keluarga Suwendi, warga Kelurahan Wailuni, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada Sabtu siang. Pria berumur 28 tahun tersebut tewas akibat tersengat listrik saat kampungnya dikepung banjir bandang pada Jumat sore. Menurut keluarganya, kejadian bermula saat korban mencari adiknya yang sedang mandi di sungai yang mulai dilanda banjir. Korban terpeleset dan memegang tiang besi gardu listrik yang terdapat arus listrik bocor. Nahas, tiang gardu listrik tersebut terdapat arus listrik yang bocor hingga menyebabkan korban tersetrum. Ayah korban sempat menolong ikut tersetrum namun selamat akibat terpental. Kan itu mau jemput adik saya mandi di kali. Kan ada 2, yang satu pulang, satu hilang dijemput lewat yang seperti itu kan berangkatnya, pulangnya lewat situ lagi depan rumah ini kan gitu. Nah, dia kembali megang payung, leset, jatuh, pegang besi, kakinya kena air. Itu langsung diangkat sama bapak kan, yang ketangkat itu di air itu. Dan bapak juga udah sedot itu listrik juga sampai keluar api listrik itu. Oh, sampai keluar api? Iya, diangkat dibawa ke sini. Tapi itu masih sempat Belum, udah meninggal. Oh, udah langsung meninggal. Iya.
Selain menyebabkan 1 orang tewas, banjir di Kelurahan Wailuni juga menyebabkan ratusan rumah rusak. Ada juga mobil yang ringsek akibat tertimpa pagar tembok yang ambruk akibat diterjang banjir. Awalnya sih bolong bawah Pak, dari bawah ini udah jebol, terus air yang dari sana udah nggak ketampung, jadi ikut ambruk semua. Cuma bolong bawah aja tadinya, kena air lebih gede ambruk. Ini yang rusak selain mobil apa aja Pak ini Pak, yang tempat kita ini Pak? Mobil sama atap, Bengkel ya? bengkel, motor ada 3 di dalam, di situ 1 di sini 2 yang Kelurahan Wailuni jadi yang paling parah terdampak banjir bandang Bandar Lampung pada Jumat lalu. Pada Minggu siang, petugas dan warga bergotong royong membersihkan rumah korban banjir. Sebuah alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan jalan dari genangan lumpur yang terbawa banjir bandang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Temukan mayat nih, teman-teman. Pencarian korban banjir bandang ditemukan di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Sabtu siang. Jenazah pria bernama Bahtiar berumur 55 tahun terseret arus sungai sejauh lebih dari 2 km dari rumahnya di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Jenazah ditemukan oleh tim gabungan Basarnas yang melakukan pencarian lebih dari 12 jam. Korban tenggelam dan terseret banjir akibat jatuh ke sungai yang sedang dilanda banjir saat memperbaiki atap dapur rumahnya yang bocor saat hujan. Hasil korban telah diketemukan sekitar 2,23 km dari LKP dengan kondisi MD. Korban diketemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan beserta warga sekitar. Korban diketemukan pada pukul 07.15 atas nama Bahtiar. Ya ngebetulin entah atap tak apa. Ini itu. Cuman ya kronologi jatuhnya di situ. Di situ. Oh, pas hujan deras itu. Iya. Nah, kalau Pak Awas sendiri mengenal sosok korbannya seperti apa? Ya baik sih. Baik. Kerja keras juga. Sama tetangga juga rukun. Baik lah. Ini rencana mau dikuburin di mana, Pak? TPU umum kayaknya. Bahtiar merupakan korban kedua dalam bencana banjir bandang di Bandar Lampung. Banjir dipicu hujan lebat selama lebih dari 3 jam hingga mengakibatkan sungai meluap ke permukiman dan jalan raya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Minibus yang hanyut terbawa banjir bandang hingga masuk sungai di Kelurahan Wailuni, Bandar Lampung Minggu pagi belum dievakuasi pemiliknya. Mobil masih berada di pinggir dekat rel di kelurahan ini. Supaya tidak jatuh ke sungai, mobil diikat tali yang dikaitkan ke patok beton rel kereta api. Pemilik mobil selamat. Menurut warga, mobil ini hanyut terbawa banjir saat sedang ditinggalkan pemiliknya ke pura. Selain mobil ini, beberapa motor warga juga rusak akibat terbawa banjir. Kemarin itu karena orangnya masih sembahyang mungkin di atas atau beberes di atas, jadi pas hujan gede namanya air mendadak datangnya itu sekaligus spontan gitu ya. Itu kemarin sebenarnya ada 3 mobil itu, cuman yang 2 masih selamat, masih ketolongan di lapangan itu kan, cuman yang 1 ini nggak ketolongan, keburu air gede. Tapi untungnya pas begitu sampai sini warga terus ditarik sama warga, bisa ditarik bangkol gitu pakai bambu ya, sampai pinggir baru diikat gitu. Pada Minggu pagi, banjir di Bandar Lampung telah surut. Warga korban banjir bergotong royong membersihkan rumahnya dari lumpur. Kondisinya ya seperti ini sekarang. Kalau semua habis semua, hanyut semua, udah nggak ada sisa. Ini kita bersih-bersih ya? Iya. Ada barang yang tersisa, Bu? Ya ada, mungkin ya itu di dalam situ sih belum dilihat. Bu, semalam yang rumah kita sampai semana sih Bu tingginya Bu? Ini sampai atap. Oh, sampai atap. Berarti kelelep. Kelelep.
semua. Kemarin ini tim udah kita kerahkan semua untuk pasnya, artinya ini membersihkan rumah-rumah yang terdampak banjir kemarin. Nah karena memang ini titiknya ada banyak, memang kita kerjasama sama Damkar, sama LH, sama ini, memang kita lagi evakuasi pembersihan pasca banjir. Ini terkait dengan kerusakan inilah yang lagi kita koordinasikan dengan camat-camat, artinya biar berapa totalnya itu kerusakan, ini lagi kita data. Kerugian akibat banjir bandang kini sedang didata oleh pemerintah Kota Bandar Lampung melalui aparatur kelurahan. Meski belum diketahui jumlah pastinya, namun diperkirakan terdapat lebih dari 1.000 rumah yang terdampak banjir dan belum termasuk gudang, pabrik hingga infrastruktur jembatan dan jalan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Iya.